Ya, selamat jumpa. Salam jumpa lagi anak-anak, tentunya dalam acara Anak Kreatif. Wah, Anak Kreatif ini Paman Sam selalu setia menemani anak-anak untuk memberikan satu dongengan, satu cerita, dan satu karya yang kreatif. Tentunya karya dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, bahan-bahan yang ada di sekitar rumah anak-anak. Ya, tentu dengan bantuan kakak-kakak atau orang tua. Nah, kali ini Paman Sam ini kebetulan sedang berada di luar studio, di luar rumah. Paman Sam jalan-jalan. Tadi jalan-jalan, mulai pagi tadi jalan-jalan ke sawah, ke ladang. Sehingga Paman Sam lupa, jadi tidak membawa pakaian yang biasanya Paman Sam pakai untuk mendongeng bersama anak-anak di rumah. Tidak memakai udeng, tidak memakai ikat kepala. Nah, sekarang Paman Sam memakai topi hitam, baju hitam, celana hitam. Itulah sebabnya Paman Sam kali ini tidak mendongeng tentang fabel, tetapi bercerita tentang kisah anak-anak. Nah, tentunya anak-anak, barangkali anak-anak pernah mengalami apa yang akan Paman Sam ceritakan. Dulu Paman Sam di episode yang lalu pernah mengantar anak-anak untuk membuat karya kreatif, yaitu perahu dari rumput. Nah, perahu dari rumput, pernah, masih ingat kan? Ya, masih ingat. Tentunya perahu dari rumput, dari daun bambu. Nah, itu dijalankan di atas permukaan air di sungai maupun di genangan-genangan air. Nah, cerita yang akan Paman Sam ceritakan ini masih ada hubungannya dengan itu. Begini ceritanya. Pada suatu hari, bukan hari Minggu, masih hari sekolah, ya katakanlah itu hari Rabu misalnya ya. Nah, hari Rabu ini anak-anak ini pulang sekolahnya masih siang, sehingga tentu saja anak-anak ingin bermain setelah pulang sekolah. Tetapi sayangnya apa? Sayangnya pas pulang sekolah hujannya deras. Hujannya deras karena memang musim hujan deras, sehingga anak-anak tidak bisa bermain-main di luar rumah. Nah, ini ada yang namanya Dedek, ada yang namanya Adi, ada yang namanya Budi. Nah, Dedek, Adi, dan Budi. Nah, ini rumahnya berjauhan tetapi masih dalam satu kampung. Nah, si Dedek ini gelisah di dalam rumah. Waduh, kok hujan gini ya, padahal aku sama Budi sama Adi. Nah, Dedek, Adi, sama Budi. Nah, Dedek gelisah. Waduh, tadi saya sudah janjian sama Adi, sama Budi mau bermain kelereng di halaman rumah Budi, tetapi kok hujan begini ya, gelisah. Akhirnya dia hanya berada di dalam kamar, harusnya tidur sama orang tuanya. Dedek, hujan-hujan, tidur sana, istirahat, jangan main-main saja. Waduh Bu, iki sakjane ngono wis wayahe main dulinan ambek Budi ambek Edi. Wah, gitu ya. Wis gelisah. Nah, ternyata Budi sama Edi ya sama begitu. Sama-sama gelisahnya karena bertiga ini sudah sama-sama janjian akan bermain bersama, bermain kelereng di halaman rumah. Wis gelisah semua. Terus
si Dedek ini tidak tahan harus berada di dalam kamar, tidak tahan harus tiduran saja. Akhirnya keluar melihat dari jendela. Wah, ini rupanya sudah hampir reda, hujannya sudah tidak lebat lagi. Wah, pasti aku ini nanti akan keluar dan bermain sama teman-teman. Tetapi sayang sekali anak-anak, ketika Dedek melihat dari balik jendela di dalam rumahnya, ibunya tahu, "Dedek, kok tidak tidur? Ayo tidur." "Aduh, enggak Bu, iki aku janjian sama Budi sama Edi. Tapi iki udan-udan, ojo ndek cedek jendela." Wah, jarene ibu gitu. "Akeh bledek, akeh kilat." "Waduh Bu, gak. Pokoknya mari kena wis terang aku katene metu. Wah lakon iki nak. Dipenging dolen wong udan-udan ngene. Wis turu kono lho istirahat. Momong mulai sekolahane gak sore." Dedek balik lagi ke nurut tapi dengan muka yang masam, merengutai, mlebu kamar. Tapi ternyata bener anak-anak. Sebentar kemudian hujannya benar-benar reda. Wah, terang benderang. Wah, Dedek seneng, meloncat dari tempat tidurnya keluar ke kamar. Mau membuka pintu rumah, ketahuan ibunya. "Dedek!" Lagi-lagi diseneni Dedek. "Ate nandi ku?" "Aduh Bu, aku atene dulinan di lu. Iki lo ngomong terang. Oh ngene iki anu dipenging dolen-dolen iki sik udan sik gerimis. Lha iki terang ngene to. Wah, lah nak kon iki gak iso dikandhani. Ya wes, aja sampai sore-sore lah nek dolen." "Yo." Akhirnya Dedek buka lawang, saking senenge melayu wis. Wah, nyeluki ke rumahnya Budi. Wah, sampai di rumahnya Budi. Budinya di dalam mendengar. Wah, itu Dedek wis nyusul. Wah, wis nek ngono sido bermain nih. Budi akhirnya keluar kamar. "Ayo wes dulinan. Yo, ayo nang Edi saiki. Yo ayo." Berdua berangkat ke rumahnya Edi. Sudah membawa kelereng banyak. Si Dedek sudah mengantongi kelereng ini sampai amber-amber di sakunya sini. Begitu pula Budi sudah ngesai kelereng di saku celananya. Wah, sudah digoceli gini sambil berjalan karena takut jatuh. Si Dedek pun juga ngoceli kesaknya gini, takut kelerengnya jatuh. Wah, berjalan melayu nang omahe Edi. Edi, sesampainya di depan rumahnya Edi. "Ayo wis dulinan neker." "Yo sik enten ono." Sebentar kemudian si Edi keluar juga membawa kelereng. Nah, kelanjutannya bagaimana? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak, masih tetap di Anak Kreatif. Tentunya Paman Sam juga setia menemani anak-anak di acara Anak Kreatif ini. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah Dedek, Edi, dan Budi sudah berkumpul. Masing-masing sudah membawa kelereng. Tapi sayang anak-anak, halaman rumah Edi yang biasa untuk bermain kelereng, ternyata halamannya tergenang air karena habis hujan. Waduh, mereka bertiga akhirnya menyesal, hanya senden di tembok rumah gini. Waduh, ya apa iki? Wong iki sakjane dulinan neker malah gak iso dulinan neker. Karena apa? Halamannya tergenang air. Waduh, ya apa iki? Ya wis engko ae dilongkas lah sata iku kok. Gitu. Akhirnya mereka bertiga duduk di tembok rumah wis nyekukru gini, sambil sedih dengan muka-muka sedih karena
tempat untuk bermain kelereng ternyata tergenang air. Wes aduh, jane main kelereng tapi ini gak iso gara-gara udan ini mah ngopo. Mereka bertiga ngerundel sak ngerundel-ngerundele dhewe-dhewe wis macem-macem. Oh iya gara-gara udan ini malah gak iso dulinan. Tapi untung anak-anak Dedek punya ide. Weh, Rek, wis gak usah susah-susah, gak usah ngilok-ngilokno udan. Oh nih, ngancene waya udan ya udan, oh jane Dedek ngene. Lah tapi ini Dek, awake dhewe gak iso dulinan malian. Yo iso ae ta Rek, Mas yo ngene iki. Lah dulinan apa wong? Latare kembungan banyu ini. Oh, katanya si Budi. Ini lho Rek, aku duwe ide. Ide apa? Ya wis kene dulinan, Dek. Genangan banyu iki. Lah genangan banyu dulinan apa? Awake dhewe engko nek keceh ndek banyu engko diseneni karo ibu, engko pakaiane awake dhewe ledok tok. Ora. Ngene lho. Apa? Ayo golek suket. Ayo gawe prau-prauan. Terus mari ngono praune dikenyutno ndek genangan air iki. Oh, iya wis yo. Ayo. Lah tapi sukete ndek. Lah iku ndek pinggir iku lak akeh suket. Wah, akhirnya mereka bertiga mencari rumput. Nah, rumputnya itu biasanya rumput alang-alang atau rumput suket, dinamakan suket teki. Ya, itu bisa. Akhirnya mereka buat perahu. Masih ingat cara membuat perahu dari rumput atau perahu dari daun bambu? Mudah-mudahan anak-anak masih ingat, dan Paman Sam akan senang kalau anak-anak masih ingat cara membuat perahu rumput. Nah, sekarang bertiga, Dedek, Edi, dan Budi mencari daun, mencari rumput. Rumput akhirnya dibuatlah sebagai perahu. Nah, bertiga sudah memiliki masing-masing satu perahu. Akhirnya di genangan air itu si Dedek nyemplungno perahunya. Perahunya karena ada layarnya seperti gini. Ini layarnya kena angin, wah jalan, gitu. Si Edi juga begitu, si Budi juga begitu. Masing-masing perahunya berjalan berselancar di permukaan air genangan halaman rumah Edi. Wah, seru sekali. Tetapi tidak seru kalau mereka tidak bisa mempermainkan perahu-perahu itu. Akhirnya si Budi punya usul, Rek, ngene tok wis bosen Rek. Ngene lho, etok-etoke saiki perahu iki praune nelayan, praune wong sing golek iwak iku lho. Etok-etoke iki laut wis. Oh yo. Iki etok-etoke laut wis. Saiki praune iki perahu nelayan. Wah, akhirnya bertiga perahu tiga ini langsung berlayar, punyanya Dedek. Woi, akhirnya muncul imajinasi, muncul khayalan-khayalan dari si Dedek, Edi, dan Budi. Si Dedek berkhayal menjaring ikan dan mendapatkan ikan yang banyak. Aku oleh ikan banyak. Iki jaringku ngerjekeni ya begitu. Terus si Edi, waduh sayang, jaringku jebol iki tibane iwake brodol kabeh. Malah aku gak iso oleh iwak. Wah, akhirnya semua mempunyai khayalannya sendiri-sendiri tentang perahu buatannya, perahu dari rumput, dan dijalankan di genangan air yang seakan-akan sebuah lautan. Nah, padahal anak-anak, siapa ini? Dedek, Edi, dan Budi ini hidupnya, rumahnya itu jauh sekali dengan lautan. Yang ada hanya gunung-gunung saja. Tetapi walaupun mereka tidak tinggal di laut, karena mereka suka membaca, akhirnya tahu kehidupan di laut itu, suka melihat berita-berita di televisi, melihat ilmu pengetahuan tentang laut, tentang nelayan. Akhirnya mereka bertiga bisa berkhayal bahwa di genangan air itu merupakan khayalan
sebuah lautan. Nah, akhirnya walaupun tujuan pertama tadi untuk bermain kelereng gagal gara-gara hujan, tetapi karena anak-anak bertiga ini memiliki kecerdikan, cerdas dan pintar, maka ide apapun muncul. Tidak putus asa dan tidak patah arang. Ketika tidak bisa bermain kelereng, ternyata karena apa? Tidak bisa bermain kelereng karena halamannya tergenang air, ternyata genangan air itu pun masih bisa untuk bermain bertiga itu. Rame. Nah, hayalannya terus berkembang. Nah, tadi berkhayal mendapat ikan banyak, yang satunya berkhayal jaringnya sobek, brodol, yang satunya berkhayal perahunya tidak mendapat jaringnya tidak mendapatkan ikan sama sekali. Wah, macam-macam khayalannya. Nah, sekarang bertambah khayalannya berkembang. Tiba-tiba si Budi berteriak, "Woi, awas, itu ada ombak besar, ayo cepat, ayo cepat." Wah, anak-anak yang si Budi yang mempunyai ide ombak besar itu mengambil tongkat, mengambil ranting kayu. Wah, kayunya genangan airnya dipukul-pukul, sehingga terjadilah goyangan air di permukaan genangan air itu. Itu seakan-akan ombak. Wah, ayo cepat. Wah, ini. Wah, si Edi sama si Dedek tidak mau kalah, mengambil tangkai kayu, dipukul-pukulan sekali. Wah, akhirnya bergeraklah dengan goncang permukaan air itu, sampai perahunya tenggelam, sampai perahunya roboh. Waduh, perahuku roboh, awas, tolong. Ayo cepat, kita menuju ke pantai. Wah, akhirnya bertiga menuju ke pantai. Nah, seru sekali permainan bertiga itu tadi, karena memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitarnya untuk bermain. Nah, dan memunculkan khayalan-khayalan yang luar biasa. Walaupun mereka sebenarnya tidak tinggal di lautan, tetapi mereka bisa bermain seakan-akan di lautan. Nah, terus bertiga berteriak, "Ayo, berarti sekarang kita beri judul saja, mainan hari ini bermain ke laut palsu." Wah, mereka tertawa. Wah, ayo. Akhirnya dari bermain itu mereka sudah terobati kekecewaannya karena tujuan awal bermain kelereng tidak terlaksana karena halaman tempat bermainnya tergenang air, tetapi bisa beralih ke permainan yang lain. Nah, itulah anak-anak, kalau kita biasa membaca buku, biasa mendengar dan melihat ilmu pengetahuan dari televisi, nah itu akhirnya kita membuat kita cerdas. Apapun yang ada, kita bisa mengatasinya. Tidak mudah putus asa dan tidak mudah putus patah arang. Kalau belajar sekarang kemudian nilainya di sekolah masih belum bagus, tidak patah arang, harus belajar lagi. Intinya, anak Indonesia tidak boleh berputus asa. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Terima kasih anak-anak, masih tetap di Anak Kreatif. Wah, tadi seru juga loh sebenarnya cerita tentang Dedek, Edi, dan Budi. Ya, seperti yang Paman ceritakan tadi, ternyata memang anak-anak cerdas, anak-anak Indonesia harus cerdas menghadapi situasi apapun. Tidak bisa bermain dengan keinginan yang awal,
tetapi masih bisa bermain juga dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, itulah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kreatif. Nah, mudah-mudahan anak-anak di rumah yang selalu melihat anak kreatif di Dharma TV ini, nah, mudah-mudahan akan mendapatkan inspirasi-inspirasi dan mengasah kecerdasannya untuk menghadapi sekolahnya, menghadapi pelajarannya, menghadapi kehidupan di rumah, menghadapi apa saja yang ditemui di sekitarnya. Nah, sekarang seperti biasanya Paman Sam akan memberikan satu karya kreatif pada anak-anak. Tetapi ya lagi-lagi Paman Sam tidak membawa peralatan ini tadi karena memang Paman Sam lagi jalan-jalan terus mampir di satu tempat. Nah, ini di bawah pohon ini, pohon pisang ini ya, ini daunnya bisa untuk mainan sebetulnya. Ini ada daun-daun yang sudah robek, kita robek sedikit. Nah, kita robek sedikit sekitar 1 cm. Nah, daun pisang ini kan sudah ada garis-garisnya seperti ini. Nah, ini ada tulang-tulang lunak ini. Ini sudah ukurannya sudah sama ini 1 cm-an. Nah, sekitar segini. Nah, gini ya. Terus dibuat apa ini? Aduh, ini dibuat, nah, Paman Sam ini mau membuat trompet ini bisa digulung gini. Bisa digulung gini. Nah, digulung gini ya. Nah, digulung gini. Nah, digulung gini. Nah, tidak digulung menumpuk, tetapi digulung tumpukan yang di sebelahnya, jadi bisa memanjang begini, bisa memanjang begini. Nah, jadi anak-anak, lagi-lagi anak-anak kreatif yang ada di rumah, anak-anak kreatif yang ada di rumah bermain apa saja, berkarya apa saja, itu bisa memanfaatkan bahan-bahan yang kita temui, bahan-bahan yang kita temui di sekitar kita. Nah, ini sudah seperti ini, digulung seperti ini, digulung seperti ini. Nah, ini biasanya kalau ditiup berbunyi. Dari daun apa ini? Dari daun pisang yang hanya selembar lebarnya 1 cm, ketika digulung-gulung seperti ini, wah, ini Paman Sam kukunya sampai ireng karena bermain tadi di ladang-ladang tadi. Nah, ini bentuknya seperti ini sudah bisa menjadi mainan. Mainannya apa? Bagaimana bermainnya? Apakah hanya berbunyi begitu? Tidak. Jadi kalau misalnya kalian bermain 5 anak, masing-masing membuat seperti ini, bunyinya kan macam-macam. Ada yang cuman tit, ada yang cut, ada yang tet, macam-macam begitu. Sekarang ditiup anak 5, tit, tut, 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 anak 5 bareng atau gantian, tit, tut. Akhirnya timbullah sebuah irama, ada yang nadanya tinggi, ada yang nadanya rendah, ada yang nadanya besar, ada yang nadanya kecil. Nah, anak 5 ini saling meniup tit, tit, tit. Nah, gitu ya. Terus dari 5 itu bisa untuk bermain karena sudah menemukan nada kecil, nada besar, nada tinggi, nada rendah. Akhirnya bermain trompet-trompetan sambil berjalan, sambil berjalan begini misalnya. Begitu anak 5 pasti akan menjadi seru. Tidak harus laki-laki, harus laki-laki tok. Tidak begitu. Perempuan harus dengan perempuan tok. Ya, tidak begitu. Semua anak-anak harus berbaur. Laki, perempuan bermain bersama-sama. Karena anak-anak masih kecil, jadi saling mengenal.
wataknya anak perempuan itu begini, oh wataknya anak laki-laki itu begini. Nah, sejak dini anak-anak sudah saling mengenal watak dari masing-masing anak hanya dengan sebuah permainan, yaitu terompet daun pisang. Kan? Nah, itulah anak-anak Paman Sam selalu memberikan inspirasi karya-karya kreatif yang ada di sekitar kita, juga cerita-cerita maupun dongeng. Nah, anak-anak, anak kreatif hari ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan anak kreatif Paman Sam akan tampil lagi di episode mendatang dengan cerita dan permainan karya kreatif yang lebih kreatif. Sampai jumpa.